Oke, hari ini kita akan coba bedah bareng satu teka-teki di pasar saham yang jujur aja bikin banyak investor garuk-garuk kepala. Namanya PT Ristia Bintang Mahkota Sejati atau RBMS. Pertanyaannya simpel, ini permata yang tersembunyi atau malah jebakan? Yuk kita investigasi sama-sama. Nah, kita mulai dari angka ini, 0,15 kali. Angka inilah yang jadi jantung dari semua kebingungan ini. Ini adalah rasio price to book value-nya. Gampangnya gini, pasar lagi ngasih diskon gede-gedean buat perusahaan ini. Apa artinya? Bayangin ya, untuk setiap aset senilai Rp100.000 yang dimiliki perusahaan ini di pembukuannya, pasar cuma mau bayar Rp15.000 aja. Loh, diskonnya 85%. Nah, ini yang bikin kita mikir, apa pasar yang salah lihat atau jangan-jangan emang ada sesuatu di baliknya? Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Di satu sisi, harganya dihargain murah banget. Tapi di sisi lain, coba lihat asetnya. Mereka punya properti mewah loh, kayak Le Méridien Bali yang dikelola sama Marriott. Kan aneh ya? Ada yang nggak sinkron di sini, dan tugas kita adalah cari tahu apa itu. Oke, biar jelas ini peta investigasi kita. Kita mulai dari pertanyaan dasarnya, terus kita intip dapur keuangannya, kita lihat aset-aset andalannya, kita coba baca sinyal dari manajemen, baru kita hitung kira-kira berapa nilai wajarnya. Nanti di akhir Anda yang akan memutuskan sendiri. Jadi, kita balik ke pertanyaan utamanya. Ini harta karun yang terkubur atau jebakan yang siap meledak? Mari kita mulai. Nah, di sini kelihatan jelas banget seberapa jauh jaraknya. Secara pembukuan, nilai per sahamnya itu harusnya di sekitar Rp177. Tapi, pasar cuma mau kasih harga 53 perak. Jauh banget kan? Inilah yang bikin saham ini menarik sekaligus bikin deg-degan. Oke, sebagai mentor, saya selalu ingatkan, jangan pernah jatuh cinta sama ceritanya aja. Kita harus berani buka kap mesin dan lihat jeroannya. Yuk kita bedah laporan keuangannya. Laporan keuangannya ini, wah, kayak naik roller coaster. Penjualannya emang turun, tapi laba kotornya malah naik. Ini artinya operasional inti mereka sebenarnya makin efisien loh. Tapi sayangnya, di baris paling bawah masih merah alias rugi. Inilah yang bikin pasar khawatir. Lihat deh, margin kotornya tebel banget, hampir 57%. Ini nunjukin kalau bisnis propertinya sendiri itu sehat dan menguntungkan. Tapi kok margin bersihnya bisa sampai minus 17%? Ini ibaratnya kita punya ember bagus, tapi dasarnya bocor. Jadi airnya terus habis karena ada lubang lain. Dan inilah dia biang kerok atau lubang bocornya. Utang jangka pendeknya bengkak sampai 146%. Sebagian besar karena ada utang bank yang harus segera dilunasi. Ini kayak bom waktu likuiditas yang bikin pasar jadi cemas. Tapi ingat, cerita sebuah perusahaan properti itu bukan cuma soal untung rugi di atas kertas. Mari kita lihat harta karun fisiknya. Nah, inilah mahkota permatanya. Mereka punya hotel mewah di Bali, punya simpanan tanah atau land bank di lokasi super strategis kayak Karawang dan juga di Tangerang. Ini bukan aset gaib ya, ini aset nyata yang nilainya bisa kita lihat dan pegang. Tapi, harga murah dan aset bagus aja kadang nggak cukup. Kita butuh katalis atau percikan api yang bisa bikin harga sahamnya bergerak. Dan sepertinya, manajemen RBMS baru aja menyalakan korek api itu. Sinyal itu namanya share buyback. Simpelnya, perusahaan pakai uang kasnya untuk borong sahamnya sendiri dari pasar. Terus, kenapa ini penting banget buat kita perhatikan? Aksi buyback ini kayak kode keras dari orang dalam. Pertama, mereka seolah-olah bilang ke pasar, "Hey, harga saham kita ini kemurahan." Kedua, aksi ini bisa bikin rasio keuangan kelihatan lebih cantik. Dan ketiga, ya tentu aja ini bisa bantu jaga harga saham karena ada permintaan beli yang besar. Dan ini bukan cuma wacana loh, RBMS sudah siapin dana sampai Rp140 miliar buat beli kembali sampai 5% sahamnya. Ini adalah langkah konkret yang menunjukkan keseriusan mereka. Oke, dengan semua informasi ini, aset bagus, masalah utang, tapi ada sinyal buyback. Jadi, berapa sih sebetulnya harga wajar perusahaan ini? Mari kita intip hitung-hitungan analis. Coba lihat potensi upside-nya. Harga pasarnya sekarang di sekitar Rp53, tapi kalau dihitung pakai model discounted cash flow, nilai intrinsiknya bisa sampai Rp140. Potensinya lebih dari 2 kali lipat. Menggiurkan kan? Tentu saja, valuasi itu bukan ilmu pasti.
Ada juga yang ngasih target lebih konservatif, misalnya investing pro di Rp65. Tapi pesannya tetap sama. Hampir semua setuju kalau harga sahamnya saat ini itu salah harga alias terlalu murah. Nah, sampailah kita di bagian akhir. Apa kesimpulannya? Saya nggak akan kasih contekan beli atau jual, tapi saya akan bantu Anda merangkai semua kepingan puzzle ini biar Anda bisa bikin keputusan sendiri. Intinya begini, RBMS ini adalah saham kategori high risk, high reward. Ini adalah pertaruhan pada sebuah turnaround story atau cerita perusahaan yang sedang berusaha membalikan keadaan. Bukan untuk investor yang cari aman, tapi bisa jadi sangat menarik buat yang berani ambil resiko. Jadi, apa pekerjaan rumah yang harus dibereskan RBMS? Pertama, laporan keuangannya harus mulai hijau lagi. Kedua, mereka harus bisa jinakan bom waktu utang jangka pendeknya. Ketiga, pasar harus mulai melek sama nilai aset-asetnya. Dan terakhir, janji buyback itu harus benar-benar dieksekusi. Nah, sekarang keputusan ada di tangan Anda. Setelah melihat risikonya yang ngeri-ngeri sedap, tapi juga melihat potensi imbal hasilnya yang luar biasa, pertanyaannya bukan lagi apakah saham ini bagus. Pertanyaannya adalah apakah profil investasi seperti ini cocok untuk Anda. Coba direnungkan baik-baik.